kita adalah hukumnya kasih. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi hukumnya kasih. Bila kita menyadari akan hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hukumnya kasih, maka kita harus juga berbuat kasih kepada saudara yang berbuat salah kepada kita dan kita dapat mengampuni. Mungkin dunia tidak bisa untuk melakukan hukum daripada Tuhan. Kasihlah musuhmu. Bagi dunia tidak demikian. Dunia akan melakukan gigi ganti gigi. Jadi itu yang dilakukan oleh orang dunia. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan tidak demikian. Ketika ada saudara kita yang sedang berbuat dosa atau bersalah kepada kita, berapa kali kita harus mengampuni mereka? 7 kali kan? Dan setelah itu berhenti? Tidak. Tetapi kita diberikan kepada Tuhan. Ketika Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita diberikan panjang sabar, pengampun untuk mengampuni bagi saudara kita yang berbuat salah. Terus kita mengampuni, dan terus kita mengampuni, dan terus kita mengampuni, dan terus kita mengampuni. Itulah yang diajarkan Tuhan atas kita, orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dasar kita adalah hukum yang kasih. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, maka engkau berikanlah pipi kananmu. Kalau engkau dicaci maki, berilah mereka. Dan doakan yang baik bagi orang yang membencimu, yang mencaci maki. Pengampunan itu tidak ada batas. Terus kita mengampuni, karena Tuhan Allah kita yang mengampuni seseorang yang bersalah kepadanya. Tidakkah Dia juga telah memberikan kepada kita, meneladani ajaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, ya Allah yang penuh kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian seperti halnya orang yang memiliki hutang kepada seorang raja 10 talenta, namun ketika diampuni mohon belas kasih daripada sang raja, diberikan belas kasihan dan tidak dihukum, bahkan dibebaskannya dari utang-utangnya, tidak dijadikan jadi budaknya. Namun kan dia
Itulah sebabnya. Berlakulah kasih kepada saudaramu ketika kita sudah dilepaskan, dibebaskan utang kita. Tidakkah kita harus berbuat demikian seperti Tuhan telah melakukannya untuk kita? Bukan sebaliknya, malah kita berbuat menjatuhkan saudara kita yang sedang berhutang kepada kita dan bahkan memasukkan satu penjara. Tidakkah Raja akan marah? Tidakkah Tuhan akan marah? Kita diajarkan untuk mengasihi, kita diajarkan untuk memberi pengampunan. Apalagi ada saudaramu yang berhutang kepada saudara, janganlah engkau menagih. Ikhlaskan semuanya itu. Itulah jalannya. Dan tidak berharapkan sesuatu untuk mereka, untuk mengembalikan hutangnya kepada kita, tetapi kita memberkati dan memberkati dan memberkati. Itulah Tuhan mengajarkan kita. Bukan menjadi orang miskin, bukan menjadi orang melarat, bukan menjadi orang peminta kita, tetapi kita menjadi orang yang suka mengampuni dan suka memberi, suka memberi tumpangan dan kepada siapapun. Dan tidak membatasi, sekalipun orang itu musuh kita, memusuhi kita, kita memberikanlah kepada mereka. Pengampunan, tumpangan bila mereka sedang membutuhkan uluran tangan kasih, kita harus memberi pertolongan kepada mereka. Karena Tuhan kita mengajarkan demikian. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, hukum yang tertinggi adalah hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi tumpangan dan memberi uluran tangan kasih. Jangan heran kalau anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di belahan bumi dimanapun mereka berada, terus sekalipun dimusuhi tetap memberi pengampunan, tetap memberi kasihnya kepada seseorang. Dan semua hak penghakiman itu hanya daripada Tuhan, bukan kita yang menghakimi. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadilah orang yang menang lebih daripada pemenang. Jadi bukan orang menjadi orang-orang yang penyudah, tetapi orang yang selalu memberikan hati yang tulus, hati yang sabar, hati yang memberi kepada setiap orang, siapa saja, beri kepada mereka. Itulah hukumnya. Anak-anak Tuhan itu hukumnya kasih. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berbuat seperti apa yang Tuhan lakukan untuk kita dan kita untuk sesama kita, kepada setiap orang, siapapun mereka, untuk tidak kita melihat engkau dari bangsa mana, engkau dari suku mana, engkau dari golongan mana, tetapi engkau melihat bahwa engkau melayani untuk semua, itu adalah miliknya Tuhan. Jadi itulah namanya kasih. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak kemana. Gerejamu apa mereknya? Karismatik atau Protestan? Kita tidak ada mengotak-ngotakkan, tetapi kasih Tuhan tidak membatasi. Tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan untuk saudara. Apakah saudara dari golongan orang miskin? Apakah saudara dari golongan orang kaya? Apakah saudara golongan dari orang pangkat atau orang yang tidak pangkat? Semuanya
oleh di hadapan Tuhan itu adalah sama. Hukum kita adalah kasih. Hukum Tuhan adalah kasih. Jadi kasihlah sesama. Dan kasihlah sesama. Kata Tuhan, kasihlah musuhmu, kasihlah Allahmu, dan kasihlah musuhmu. Dan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukumnya. Hukum Tuhan adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada saling membenci, tapi saling mengasihi. Memberi penopang kepada setiap orang. Kita ingat bagaimana bangsa Israel dulu ini yang sedang diperbudak selama 40 tahun di Mesir. Ketika keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian di sana. Ingat, beri tumpangan kepada kalau engkau pernah diberikan tumpangan di Mesir untuk hidup di Mesir, dan engkau juga akan di mana saja engkau berada, di mana engkau ditempatkan, Tuhan, disitulah engkau diberkati Tuhan. Berilah tumpangan kepada orang yang membutuhkan tumpangan kepadamu. Sebab di hadapan Tuhan itu tidak pernah memandang agama, tetapi Tuhan memandang kasihnya. Apakah ada kasih di bumi ini? Apakah ada iman di bumi ini? Tuhan